Seller wajib mengaktifkan program ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mafia Shopee bersama Hanif Ar-Rahman di sini. Teman-teman, ada satu program yang menarik ya, yang mungkin sebelumnya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Tapi ini kita langsung mendapatkan case atau kasus dari masalah dari apa yang kita ikut pada program tersebut. Apa programnya? Yaitu program hemat biaya. Langsung saja kita masuk teman-teman di sini, program hemat biaya kirim. Nanti akan saya jelaskan apa korelasinya terhadap pesanan kalian yang dampak apa yang akan berkaitan dengan toko atau orderan kalian. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya program hemat biaya kirim. Nah, dengan bergabung dalam program hemat biaya kirim, penjual tidak perlu lagi menanggung biaya kirim pengembalian pesanan yang diakibatkan oleh kelalaian penjual. Nah, itu garis bawahi dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian sebagai penjual, kemudian kalian lalai dalam melakukan pengiriman barang, entah itu barangnya salah atau keliru warnanya atau kelalaian dalam jumlah yang tadinya kirim 3 kalian hanya mengirim 2 kurang 1 kan. Nah, itu kan disebabkan kelalaian penjual kita. Nah, itu kalau dia mengajukan pembatalan, itu nanti kita akan menanggung biaya kirim 2 kali, antar dan reverse kembali. Nah, jadi kalau kita di Semarang lalu pembeli kita di Jakarta itu kan 19.000, berarti kali 2 38.000 kita akan menanggung hanya karena kelalaian kita dalam mengirim barang, salah warnakah atau yang saya sebutkan tadi ya. Tapi dengan ikut program ini teman-teman, kalian akan merasa sangat dibantu oleh sistem tersebut karena sangat minim sekali biayanya. Nah, kita masuk di bawah ya. Keuntungan program ini, biayanya terjangkau. Penjual hanya perlu membayar 350 per pesanan yang berhasil terkirim dan terselesaikan. Jadi kalian nanti akan dibebankan hanya 350 rupiah. Lah kok kecil men mas? Iya kecil. Karena kalian harus mendaftarkan program ini. Ya nek dipengke sak pirang-pirang seller neng Indonesia yo lumayan lah. Katakanlah kalian ikut ndak ikut pengembalian atau tidak pengembalian tetap min 350 rupiah. Lalu mengurangi beban biaya kirim. Penangguhan biaya kirim untuk pengembalian barang atau dana yang terbukti dikarenakan kelalaian penjual. Kalian akan di cover ya sama ini ya. Walaupun di situ ada program juga namanya berubah pikiran ya. Itu untuk kartu asnya pembeli ya, untuk mengajukan supaya penjual kita sebagai penjual tidak kena ongkir saat pengembalian. Dia harus mengeklik berubah pikiran dulu, alasan pengembaliannya berubah pikiran. Tapi kan kalau enggak berubah pikiran ya enggak semua pembeli tahu gitu loh. Nah, makanya untuk menghindari hal tersebut kalian perlu mengaktifkan ini. Nah, nilai manfaat yang besar, penanggungan biaya kirim senilai maksimal 300.000. Nah, klaim otomatis. Nah, yang dimaksud klaim otomatis nanti saya akan jelaskan karena ada studinya. Oke, jadi cara bergabungnya kalian bisa masuk ke ini. Cara bergabungnya nanti aja teman-teman, saya akan tunjukkan studi kasusnya ya. Jadi di sini saya mengalami pengembalian 350 rupiah min ya, karena saya lalai dalam pengiriman. Di sini ada nomor pesanan tersebut ya, alamat saya tutupi ya untuk menghindari privasi teman-teman. Lalu dia mengajukan pengembalian dengan alasan sebentar. Ini ya. Salah ukuran karena memang benar saya melakukan pengiriman ukuran 35 tapi yang saya kirim 32. Intinya human errornya ada di saya sebagai penjual. Nah, ini kalau kita nggak daftar program tadi teman-teman ya, dia alamatnya Kalimantan loh. Kalimantan Semarang itu 39.000, anggap saja 40. Saya min 80.000 kalau dia balik. Nah, dia kan karena saya sudah mendaftar program ini, jadi saya tidak dibebankan 80.000 itu teman-teman ya. Ini pesanan telah sampai diterima karena saya klik setujui lalu
dana itu kembali dan seketika itu klaim otomatis berjalan. Nah, saya dibebankan Rp350 teman-teman ya. Itu sangat terjangkau sekali ya untuk kalian yang mungkin mengalami hal yang serupa ya. Banyak sekali kekhawatiran kalau pengembalian bagaimana nanti kita menanggulanginya. Mungkin seperti itu saja teman-teman ya. Kita balik lagi ya. Oh ya, tadi sampai mana? Cara bergabungnya. Nah, masuk ke halaman pengaturan pengiriman di Seller Center. Pengaturan pengiriman ya, yang pojok ini ya. Lalu kalian bisa klik yang program hemat biaya. Nanti klik saja daftar. Karena saya sudah terdaftar, nanti kalian klik saja. Nah, sifat ini opsional ya, boleh bergabung, boleh tidak. Tapi saran saya wajib pakai ini teman-teman, karena kita tidak tahu lupute manusia ki sebelah dia loh. Kadang kita merasa ngirim kes bener, koyo aku mau wis ngirim kok bener kok. Tapi tak cek meneh, waduh memang aku sing keliru. Nah, jadi kalian bisa klik keluar jika suatu saat ingin mengakhiri program ini ya. Ini opsional loh teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ya program ini ya. Nah, ini ada FAQ ya. Apakah program ini wajib? Program ini bersifat opsional ya. Penjual dapat mendaftar atau keluar dari program kapanpun. Lalu apakah program ini berbayar? Ya, penjual yang bergabung dalam program hemat biaya kirim akan dikenakan biaya layanan program sebesar Rp350 per pesanan ya. Per pesanan artinya per resi ya. Nah, terus nek saumpamane dia tidak mengajukan pengembalian, yo kamu tetap kena 350 karena sudah mendaftarkan. Nah, terus 350 melayu ning Shopee. Corone dia itu sistem patungan ya. Kayak seperti orang-orang sakit ya, BPJS ya. Kita kan bayar per bulanan ya. Karena kita lagi sehat, terus uangnya kemana? Ya di cover kepada orang yang tidak sehat. Bisa ditangkap ya. Nah, terus contohnya untuk pesanan. Nah, ini saya ada pesanan lain ya, mungkin ya teman-teman ya. Pesanan lain yang sudah terdaftar dan tidak mengajukan pengembalian. Nanti di sini ada keterangannya kok teman-teman kok. Ini sudah selesai ya. Ingat ini yang bukan pengembalian, yang normal biasa. Nanti di bawahnya keterangannya ini ya, biaya layanan Rp350. Yo terjangkau lah. Sangat-sangat kecil sekali ya untuk mengembalikan potensi kerugian yang sangat besar. Intinya seperti itu. Lalu berapa biaya kirim maksimum yang dapat ditanggung oleh program hemat biaya kirim? Maksimum biaya kirim yang dapat ditanggung sebesar 300.000. Nah, kalau kalian ini 300 itu biasanya kene Papua lah. Papua iki koyo 200.000. Aku pernah dapat orderan ke Papua itu 200.000. Tapi nek pengembalian 400.000 karena maksimal 300.000 ya kita nanggung 100.000 lah. Karena 300 ya. Nah, lalu bagaimana cara mengajukan klaim biaya kirim pengembalian dalam program hemat biaya kirim? Sistem akan secara otomatis menyesuaikan biaya kirim pengembalian dalam program hemat biaya kirim. Penjual tidak perlu mengajukan klaim secara manual. Kita nggak perlu email CS Shopee, nggak perlu. Karena tadi ya, masuk di penghasilan saldo penjual itu langsung min 350 sejak saat itu langsung. Lalu jika penjual tidak tergabung dalam program hemat biaya kirim, apakah penjual harus menanggung biaya kirim pengembalian? Nah, ini disebutkan di sini jika penjual tidak bergabung dalam program hemat biaya kirim, penjual harus menanggung biaya kirim pengembalian pesanan yang disebabkan oleh kelalaian kita sebagai penjual. Namun penjual tidak perlu menanggung biaya kirim pengembalian untuk permohonan pengembalian barang atau tidak dengan alasan pembeli berubah pikiran. Yang tadi loh teman-teman loh. Jadi semua alasan pengembalian dari pembeli itu kalau kita tidak tergabung ini ya, yang bisa di cover Shopee itu yang dengan alasan berubah pikiran. Pembeli tidak menerima barang atau pesanan rusak karena kalian jasa kirim. Nah, tapi kan tidak semua pembeli paham di situ ada alasan berubah pikiran yang ternyata itu tidak dibebankan kepada kita. Jadi tidak semuanya pembeli tahu loh, harus kita arahkan ke yang alasan ini aja loh Kak, berubah pikiran supaya saya tidak kena ongkir. Kan tidak semua tahu, tidak semua
tahu dan tidak semua mau harus kita arahkan yang ini aja Kak. Nah daripada itu terjadi, mending kita daftar ini aja, simpel pokoknya. Mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Predikan.